Halo semua, video ini membahas mengenai prosedur audit. Agenda pembahasan terdiri dari definisi, kemudian kita akan melihat tujuan pelaksanaan dari prosedur audit, apa saja kategori prosedur audit, klasifikasi prosedur audit, atau tipe dari prosedur audit, serta saat pelaksanaan. Kita mulai dengan definisi. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh auditor untuk mengumpulkan dan menguji bukti audit. Prosedur audit memiliki tujuan pelaksanaan. Yang pertama adalah melakukan penilaian resiko audit. Kemudian yang kedua, melakukan pengujian terhadap pengendalian. Dan yang ketiga adalah melakukan pengujian terhadap substantif. Melakukan pengujian substantif. Tiga tujuan ini bisa dikombinasikan atau digabungkan. Jadi suatu prosedur audit yang dilaksanakan bisa juga memiliki lebih dari satu tujuan. Hal ini bergantung pada konteks yang diterapkan oleh auditor. Berikut adalah matriks jenis prosedur dan tujuan pelaksanaannya. Contohnya saja pada nomor 1, prosedur yang dilakukan adalah inspeksi dokumen. Nah, prosedur ini bisa memiliki tiga tujuan, yaitu penilaian risiko, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Sedangkan di bawahnya yaitu inspeksi visit atas aset, itu bisa memiliki dua tujuan, pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Sedangkan penilaian risiko tidak bisa dijadikan tujuan dalam prosedur inspeksi fisik atas aset. Berikut adalah kategori prosedur audit. Yang pertama, prosedur pemahaman SPI. Ini ditujukan untuk mengukur kecukupan dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi salah saji. Hasil pemahaman dan pengujian SPI digunakan untuk menentukan kedalaman audit, waktu pelaksanaan audit, serta jumlah bukti audit. Yang kedua adalah prosedur pengujian SPI. Penjelasannya sama seperti di atas. Dan yang ketiga adalah prosedur pengujian substantif. Ini adalah pengujian kewajaran saldo akun atau asersi manajemen. Urutan pelaksanaannya dari mulai prosedur awal, pengujian dan analitis, pengujian detail transaksi, pengujian saldo akun, pengujian estimasi akuntansi, serta pengujian penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya kita akan melihat klasifikasi prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis ini adalah prosedur pengujian yang dilakukan dengan cara membandingkan objek audit dengan angka pembanding, seperti angka periode sebelumnya, angka anggaran, serta angka rata-rata industri. Yang kedua, prosedur tracing itu dengan cara menelusuri bukti transaksi ke bukti pembukuan. Sedangkan yang ketiga, prosedur vouching itu sebaliknya dengan cara menelusuri bukti pembukuan ke bukti transaksi. Untuk prosedur inspeksi atau disebut juga prosedur pengujian itu merupakan pemeriksaan langsung terhadap bukti audit, misalnya pemeriksaan fisik aset, pemeriksaan fisik dokumen. Prosedur matematis adalah prosedur pengujian kebenaran perhitungan matematis seperti penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kemudian prosedur penghitungan. Prosedur penghitungan adalah prosedur pengujian dengan cara melakukan penghitungan ulang objek audit, seperti penghitungan fisik aset tetap dan penghitungan fisik persediaan. Sedangkan prosedur konfirmasi itu dengan cara mempertanyakan secara tertulis
kepada auditi tentang kebenaran objek audit. Pembahasan masih ada, yaitu prosedur observasi. Ini dilakukan dengan cara menyaksikan suatu proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Prosedur pengerjaan ulang itu dilakukan dengan cara mengerjakan suatu proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Sedangkan prosedur wawancara yaitu dengan melakukan wawancara dengan personil terkait. Nah, untuk menjadi bukti audit, wawancara harus tertulis atau terekam. Terakhir adalah prosedur CBT atau Computer Based Audit atau CBA. Ini ini adalah prosedur yang dilakukan dengan bantuan komputer. Pembahasan selanjutnya mengenai 8 jenis atau tipe prosedur audit. Yang pertama inspeksi dokumen, kemudian inspeksi fisik aset berwujud, kemudian observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali, prosedur analitis, serta permintaan keterangan. Sebenarnya kategori klasifikasi dan jenis atau tipe ini mirip-mirip, eee, bergantung pada bagaimana kita melakukan pengkategorian saja, tapi secara esensi itu sama. Kemudian terakhir adalah kita akan melihat saat pelaksanaan dari prosedur audit. Ini berkaitan dengan waktu kapan suatu prosedur audit dilaksanakan. Auditor dapat memilih waktu pelaksanaan pengujian pengendalian atau pengujian substantif pada suatu tanggal interim atau pada akhir periode, bergantung pada rentang waktu penugasan dan pertimbangan profesional auditor. Demikian mengenai prosedur audit, terima kasih sudah menonton.